tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Dia menyoroti aturan terkait tugas komisaris BUMN yang wajib mengikuti rapat minimal 1 kali dalam sebulan. Nah, kalau dalam sekali, kapan rapatnya kalau dia dalam kondisi buronan seperti itu? Jadi kan sebenarnya kejaksaan tinggal nunggu aja di ID Food sana kapan ada rapat komisaris dan tinggal ditangkap kan sebenarnya. Jadi sebenarnya mudah sekali. Karena itu saya mempertanyakan apakah Sylvester masih menjalankan kewajibannya sebagai komisaris selama menjadi buronan. Dalam cuitannya hari Kamis kemarin, tanggal 7 Mei, dia mencuit begini, Bapak Presiden Prabowo Subianto yang terhormat, sesuai peraturan perundang-undangan bahwa komisaris minimal rapat sekali sebulan. Ini sudah lebih setahun buron tidak melaksanakan tugas, tapi belum diberhentikan dapat dipastikan masih menerima gaji dan fasilitas lainnya. Said Didu menegaskan bahwa kondisi tersebut merupakan pelanggaran hukum yang terjadi secara terbuka. Nah, saya kira ini memang sangat terlihat bahwa Pak Jokowi ini membuat beban pemerintahan Prabowo ini sangat berat, apalagi kemudian para pendukungnya ya. Karena mereka ini kebanyakan para pendukung itu karena mereka itu bertindak sebagai buzzer, tetapi kemudian digaji oleh pemerintah. Oke lah, kalau dalam kasusnya Adi Armando, kasus Kris Natali kan mereka memang sekarang dalam proses dilaporkan. Apakah kemudian polisi menindaklanjuti laporannya atau ini atau tidak, nah kita belum tahu. Jadi mungkin BUMN seperti saya katakan tadi bisa berkilah bahwa ya mereka kan belum ada keputusan hukumnya, belum inkrah. Jadi kalau kemudian mereka ternyata dinyatakan tidak bersalah, polisi tidak melanjutkan atau pengadilan menyatakan mereka tidak bersalah, kan kalau kemudian diberhentikan mereka dirugikan begitu ya. Tapi kalau dalam kasus Sylvester Matutina nggak ada alasan lagi ya. Ini jelas ya sudah diinkrah, sudah divonis oleh Mahkamah Agung. Tetapi sampai sekarang dia masih buron dan kejaksaan pun sampai sekarang tidak menangkapnya. Nah, soal penegakan hukum, soal rasa ketidakadilan ini sebenarnya yang bisa menjadi gangguan yang sangat besar bagi pemerintahnya Prabowo. Karena sesungguhnya praktiknya terjadi di mana-mana dalam sejarah menunjukkan bahwa ketidakadilan lah yang kemudian bisa memicu masyarakat itu bergerak. Sekarang ini kan masyarakat walaupun tidak secara keseluruhan sudah mulai bergerak. Dan untungnya mereka masih menempuh jalur-jalur hukum ya dengan melaporkan ke polisi. Tapi kalau kemudian nanti mereka menilai bahwa ini aparat penegak hukum juga tidak cukup serius dan bahkan ada tendensi bahwa mereka ini berpihak, ya ini tentu sangat berbahaya. Apalagi dalam situasi sekarang buat pemerintahan Prabowo itu diperlukan ketenangan dalam mengatasi berbagai persoalan yang ada. Sehingga pemerintah harusnya menjadi solidarity maker. Masyarakat mesti bersama-sama dengan pemerintah mengatasi berbagai persoalan yang ada sekarang. Tapi kalau kemudian ada sebagian masyarakat yang merasa diistimewakan, ada yang lain tidak, tentu ini agak sulit bagi pemerintah untuk menjadi solidarity maker bagi rakyat. Saya Arsmuna Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.